Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Alifta Lutfi Azhara SE MPD selaku pengampu mata kuliah pembelajaran ekonomi digital, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan mengenai usaha memaksimalkan jumlah uang penggunaan kris bagi UMKM di Semarang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mas Faris Ahmad Nurhuda, dan yang kedua ada Mas David Bagus Permana, dan yang ketiga saya sendiri. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Apa itu UMKM? UMKM adalah sektor terbesar dalam perekonomian Indonesia. Namun banyak pelaku UMKM yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi pembayaran digital. KRIS atau Quick Response Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2020 hadir untuk mempermudah transaksi non-tunai, mengurangi resiko uang palsu, dan mendukung inklusi keuangan di Kota Semarang dengan gaya hidup konsumtif dan banyaknya transaksi. Penerapan KRIS sangat penting untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat hubungan antara UMKM dan konsumen di era digital. Nah, apa itu KRIS? Yaitu Quick Response Code Indonesian Standard atau bisa disingkat menjadi QRIS. Namun juga bisa dibaca menjadi KRIS. Adalah penyatuan berbagai macam KRIS dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR. Selanjutnya ada jenis pembayaran KRIS. Yang pertama ada Merchant Present Mode atau MPM statis. KRIS code yang dibuat oleh merchant dan bersifat tetap. Yang kedua ada Merchant Present Dynamics. KRIS code yang dibuat oleh merchant dan berubah sesuai transaksi. Yang ketiga ada Customer Present Mode atau GMP. KRIS code yang dipindai dari aplikasi pembayaran pelanggan. Nah, selanjutnya ada peran merchant dan PJSP. Yang pertama ada merchant. Merchant merupakan pribadi atau kelompok yang memiliki peran sebagai penjual barang atau jasa dan memiliki hubungan kerjasama dengan bank dalam penyediaan layanan pembayaran melalui e-money. Yang kedua ada PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran, bank atau lembaga non-bank yang menyelenggarakan layanan pembayaran digital. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan KRIS dari segi pedagang. Nah, yang pertama ada pembayaran non-tunai yang lebih efisien, di mana KRIS mendukung gerakan non-tunai yang didorong oleh pemerintah, meningkatkan penggunaan mata uang digital untuk transaksi yang lebih cepat dan praktis. Yang kedua ada mencegah tindakan kriminal, mengurangi risiko pencurian atau perampokan terkait uang tunai. Yang ketiga ada persaingan bisnis yang meningkat, di mana mempermudah masyarakat melakukan transaksi dengan uang elektronik dapat mendorong pertumbuhan sektor bisnis melalui kemudahan akses pembayaran. Nah, untuk kelebihan dari konsumennya sendiri, di sini ada transaksi cepat dan efisien. Pembayaran digital menggunakan KRIS lebih cepat dibandingkan pembayaran tunai, tidak perlu menunggu kembalian atau terkendala masalah teknis lainnya. Yang kedua, tidak perlu membawa uang tunai. Cukup dengan memindai kode QR, transaksi dapat dilakukan tanpa uang tunai, mengurangi resiko kehilangan atau kekurangan uang tunai saat bertransaksi. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu perkembangan infrastruktur yang belum merata. Belum semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang stabil dan akses yang memadai untuk menggunakan KRIS. Keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan tentang pembayaran digital masih terbatas di beberapa daerah. Materi selanjutnya, apa itu UMKM? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha kecil yang didirikan berdasarkan inisiatif individu atau kelompok masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap UMKM hanya menguntungkan pihak tertentu, padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Faktor keberhasilan usaha sendiri yaitu pengertian keberhasilan usaha mengacu pada keadaan di mana suatu usaha mengalami peningkatan dari hasil sebelumnya. Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari setiap usaha, di mana seluruh kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan.
Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Faris. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari Mas David, yaitu rumusan masalah. Nah, menurut pendapat Rahmat mengatakan mayoritas pedagang di Semarang berasal dari kalangan UMKM dengan mayoritas pedagang berada di Semarang, yaitu adalah 18,8%, Surakarta 12,07%, dan Banyumas ada 6,79%. Para pedagang yang membentuk UMKM terbagi dalam 3 kategori: usaha mikro UMI, usaha kecil UKI, dan usaha menengah UME. Nah, merek Kris didominasi UMKM loh, sebesar 98,03%. Nah, menurut BI, penduduk lokal di Jawa Tengah cukup kritis terhadap transaksi Kris. 3 kota dengan volume transaksi tertinggi adalah Semarang, yaitu 30,29%, Surakarta 11,56%, dan Banyumas 6,88%. Dengan data di atas, berarti kota Semarang sudah banyak menggunakan teknologi Kris. Namun ada beberapa UMKM Semarang yang masih belum menggunakan Kris. Dengan hal itu, maka UMKM Semarang harus menggunakan Kris supaya mereka dapat bersaing dengan UMKM lainnya dan dapat meningkatkan jumlah penghasilan ataupun labanya. Nah, tahapan pelaksanaan program Kris yaitu yang pertama, sosialisasi program Kris. Nah, tujuannya itu untuk mengenalkan Kris dan memanfaatkannya bagi pedagang. Yang metodenya yaitu mengunjungi langsung pedagang di Semarang. Yang kedua, edukasi penggunaan Kris. Nah, yaitu pertama materinya itu harus mengenalkan Kris, manfaat dan risiko penggunaan. Nah, tujuannya untuk membantu pedagang memahami sistem dan manfaat lainnya. Yang ketiga, pelatihan praktik Kris, yaitu metodenya workshop atau seni pelatihan praktis. Nah, untuk materi sendiri, cara menggunakan aplikasi Kris, pendaftaran dan transaksi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, yaitu tujuannya menilai keberhasilan pelatihan dan memastikan keberlanjutan. Nah, aktivitasnya itu monitoring penerapan Kris dan evaluasi. Nah, jadi dari semua pembahasan yang di atas, yaitu kesimpulannya adalah Kris adalah inovasi pembayaran digital yang memungkinkan transaksi tanpa uang tunai dengan keunggulan dalam kemudahan, kecepatan, dan mendukung inklusi keuangan. Meskipun dapat meningkatkan laba dan memperluas akses transaksi, tantangan seperti kurangnya pemahaman UMKM tentang Kris masih perlu diatasi. Secara keseluruhan, Kris merupakan langkah penting dalam sistem keuangan modern yang terus berkembang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.